Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham dari grupnya MNC ya. Ada BMTR, BCAP, BABB, KPIG, dan IATA. Jadi saya akan membahas 5 saham ini, seperti itu. Kenapa saya bahas saham dari grupnya MNC? Selain karena ada requestan dari teman kita, saya juga ingin melihat apakah ada saham-saham yang menurut saya cukup berpotensi dari saham grupnya MNC seperti itu. Mungkin buat teman-teman bisa jadikan watchlist, atau buat teman-teman yang sudah punya posisi apa yang harus dilakukan, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada BMTR atau Global Mediacom Tbk. Untuk BMTR sendiri tanggal 23 September 2022 mengalami koreksi ya 0,58% ke level 340. Kalau dilihat posisinya ini sebelumnya dia uptrend, kemudian mulai ada tanda-tanda dia patah trend ya. Kenapa bisa dibilang tanda-tanda patah tren? Karena dia perlahan-lahan mulai turun kembali hingga break dari EMA 50-nya ya. Posisi EMA 50-nya sendiri ada di 348 atau kita bisa bulatkan di 350. Sedangkan EMA 200-nya ada di level 302 atau bisa dibulatkan di level 300. Posisinya ini di daerah support ya, masih di daerah support di level 330-an. Kemudian volumenya mulai mengecil, garis MACD juga mengarah ke bawah, mengindikasikan ada dorongan atau tekanan jualnya masih cukup tinggi. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya untuk BMTR. Satu minggu ini ada distribusi ya oleh DR, AK, CP, BK, dan YU. Jelas ada distribusi. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah bawah, sudah floating profit, belum taking profit ya, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya pertimbangkan untuk taking profit apabila dia break dari level 330-an ya. Jadi bisa amankan profitnya, tunggu kembali di daerah bawah seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya posisi, apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya wait and see ya. Kenapa? Karena takutnya ini kan dia sudah patah tren, maka dia ada arah atau ada potensi meretest support terdekatnya. Nah, ini memang posisinya ada di support, cuman kalau dilihat broker summary kan ada distribusi. Jadi masih ada potensi bahwa support ini gagal menahan pergerakan dari BMTR. Jadi ada dua pilihan ya. Seandainya support di 330 ini mampu menahan, kemudian BMTR ini mampu meretest kembali atau berada di atas kembali EMA 50-nya, maka teman-teman bisa spekulasi buy di antara range tersebut. Tetapi kalau seandainya dia masih melanjutkan distribusi dan support di 330 ini gagal bertahan, maka dia akan mengarah ke support berikutnya. Support berikutnya di mana di daerah EMA 200 ya, di level psikologis di 300-an, di area sana. Ini support yang cukup kuat menahan pergerakan dari BMTR. Jadi teman-teman bisa tunggu di daerah tersebut. Itu untuk BMTR. Kita lanjut ke saham kedua, BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk. Untuk BCAP sendiri hari ini tanggal 23 September 2022 mengalami koreksi ya 2,48% ke level 118. Kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di 127, sedangkan EMA 200-nya ada di 145. Kalau dilihat posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia downtrend ya. Jadi dia ketika sebelumnya dia uptrend, kemudian dia breakdown, turun, itu mulai downtrend ya. Sekarang mulai cenderungnya sideways.
di range mana? Di range supportnya di 110, kemudian resistnya di area 155 sampai dengan 160, di area resist di sana. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum punya posisi, apakah bisa entry di saham BCAP? Mungkin bisa manfaatkan untuk swing trade ya. Teman-teman bisa tunggu di daerah supportnya ya, let's say di under 110, mungkin di 106, 110 itu bisa, atau di level 110-an ya. Itu kemudian untuk area resistnya di sekitar 155 sampai dengan 160. Jadi tunggu untuk swing trade seperti itu masih mungkin bisa. Tetapi kalau teman-teman cek ini posisinya garis EMA 50 di bawah EMA 200 ya. Masih cenderungnya ada potensi tekanan jualnya masih cukup tinggi. Jadi volume pun masih bisa teman-teman lihat volumenya mengecil ya. Kemudian garis MACD juga mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary-nya dari BCAP. Ada distribusi ya oleh AI, HP, BK, MG, dan AK. Jadi penurunannya disertai dengan distribusi seperti itu. Buat teman-teman mungkin yang mau ambil posisi bisa pertimbangkan spekulasi buy di area support seperti itu. Tetapi teman-teman bisa cek ya, di sini ada resisten minor ya. Di EMA 50 di 127, kemudian EMA 200 di 145. Jadi ini ada beberapa resisten seperti itu. Tinggal dilihat saja apakah dia mampu meretest kembali atau break dari EMA 50-nya seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BABP, Bank MNC Internasional Tbk. Kalau dilihat posisinya tanggal 23 September ditutup stagnan ya di level 115. Posisi EMA 50-nya ada di 127, EMA 200-nya ada di 156. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia masih downtrend ya, masih downtrend. Kemudian kemana arah pergerakannya? Ini posisi sekarang berada di daerah support ya, 115 sampai dengan 110 itu ada area support ya. Di sini sempat menahan pergerakannya, kemudian di sini masih tertahan. Apakah saham BABP ini masih akan tertahan di daerah supportnya atau support ini gagal menahan pergerakannya? Kalau seandainya dia gagal, maka ada potensi dia melanjutkan penurunan ke level 100 ya, level psikologis di 100 seperti itu. Kalau teman-teman cek posisi volumenya mengecil ya, RSI MACD juga mengarah ke bawah mengindikasikan apa ini ada tekanan jual. Kita coba cek broker summary-nya. BABP ya, distribusi ya oleh BK, FZ, XA, LG, dan YP. Jadi penurunannya ini disertai dengan distribusi. Jadi sudah downtrend, distribusi seperti itu. Untuk saya pribadi sebaiknya menyarankan hindari saham seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman cek saham-saham sektor atau bank-bank digital itu minim sentimen, sudah minim sentimen, kemudian cenderungnya dia sideways hingga downtrend. Dan kalau untuk case-nya BABP ini dia sudah cenderungnya downtrend, kemudian distribusi. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang mau bottom fishing ya, itu mungkin masih bisa, tetapi perlu batasi resiko. Teman-teman bisa spekulasi buy untuk area-area support dan harus disiplin seperti itu. Jadi bisa manfaatkan untuk swing trade itu masih mungkin ya, spekulasi buy di range 110 sampai dengan target resisten di sekitar 130 itu masih mungkin. Tetapi logikanya adalah seperti ini, ketika dia downtrend kemudian distribusinya ada, maka akan berat untuk mengalami kenaikan seperti itu. Kemudian kedua, ketika teman-teman mungkin yang di daerah atas yang belum cut loss, masih hold posisinya sekarang ya, masih hold, apa yang akan dilakukan ketika saham
BABP ini mengalami kenaikan. Minimal misalnya kita bilang BEP atau floating profit. Ya, seperti itu. Maka tindakannya yang paling logis adalah cepat keluar dari saham BABP seperti itu. Jadi mereka yang nyangkut di atas, ya harganya masih di atas, kemudian dikasih kesempatan harganya kurang lebih harga BEP, harga modal atau floating profit walaupun tipis. Apa yang dilakukan? Dia pasti akan keluar. Bukan pasti, kemungkinan besar akan keluar. Nah, dengan mereka yang sangkuternya keluar, maka akan menjadi beban sendiri atau kenaikannya akan cukup berat seperti itu. Jadi apa yang diharapkan dari saham yang cenderungnya sudah distribusi downtrend juga seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sebaiknya cari saham yang lain yang mungkin tidak downtrend ya, sideways atau uptrend, itu jauh lebih bagus seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, ada KPIG atau MNC Land Tbk. Kurang lebih masih sama ya, masih sideways. Untuk tanggal 23 September 2022 mengalami koreksi 1,14% ke level 87. Posisi EMA 50-nya ada di 89, EMA 200-nya ada di 94. Posisi EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia downtrend, tetapi secara minor ini sudah sideways ya, di range antara 94 sampai dengan level 97 sampai dengan 100. Di 97 sampai dengan 100 ini ada area resist ya yang cukup kuat menahan pergerakan dari KPIG. Di sini di retest sekali, 2 kali, ya 3 kali seperti itu. Bahkan kalau teman-teman lihat ketika EMA 200-nya ini mulai turun, maka saham KPIG ini gagal break di atas EMA 200-nya ya. Sempat sekali, 2 kali, 3 kali di sini ya. Gagal break dari EMA 200-nya. Jadi ini area resist yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham KPIG. Tetapi buat teman-teman mungkin yang sabar ya, mungkin yang sabar, kemudian tahu momentumnya, mungkin bisa ambil posisi spekulasi buy di area support 84 sampai dengan 87, itu masih mungkin. Untuk target pertama ya di level 94 sampai dengan level 100 di sini, itu masih mungkin. Tetapi teman-teman perlu batasi resikonya. Kalau seandainya teman-teman punya ambil posisi di daerah support dan dia breakdown dari support, maka apa yang harus dilakukan? Teman-teman sebaiknya out dulu. Kenapa? Karena ini sebelumnya dia downtrend ya, mulai sideways, kemudian kalau break dari support kuatnya, maka dia akan mengarah ke bawah lagi. Seperti itu. Takutnya teman-teman dibawa lebih dalam, minusnya lebih gede. Seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, ada IATA atau MNC Energy Investment ya. IATA kalau dilihat posisi tanggal 23 September 2022 mengalami minus 6,12% ke level 138. Kalau dilihat posisinya ini berada di support ya. Supportnya di sekitar 135 sampai dengan 140 ini area support. Tapi kalau dilihat ini sudah break dari EMA 50-nya ya, EMA 50-nya di 158. Sekarang meretest EMA 200-nya di sekitar 146. Cukup berdekatan ya, seperti itu. Untuk volume, teman-teman bisa cek volumenya lumayan ya, lebih tinggi dari ketika dia koreksi di sini ya. Untuk garis MACD jelas mengarah ke bawah. Apakah ini ada distribusi? Kita coba cek broker summary-nya ya. IATA. IATA untuk 1 minggu ini jelas distribusi ya oleh AK, BK, CP, EP, dan ZP seperti itu. Jadi masih ada distribusi cukup masif. Nah, pertanyaannya apakah bisa entry sekarang? Kalau dilihat dari posisinya sekarang ya, distribusi berada di support, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy di area support, berharap ada pantulan ya, ada pantulan, itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau seandainya dia break dari support, teman-teman wajib out, lebih aman untuk out seperti itu.
Oh ya, tadi kelupaan untuk KPIG ya, broker summary-nya dari KPIG. Saya akan coba cekkan KPIG 1 minggu ya. Di sini KPIG ada akumulasi ya. Selama 1 minggu itu ada akumulasi oleh YP, PD, NI, SI, dan TP. Harga rata-ratanya pun di sekitar 8788. Jadi masih harga kurang lebih harga sekarang ya. Jadi cukup menarik untuk KPIG untuk manfaatkan swing trade ya. Seperti itu. Jadi kebanyakan dari saham-saham sektor atau grupnya MNC ini cenderungnya downtrend, sideways hingga downtrend ya. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan mungkin bisa, tapi harus sabar dan disiplin. Jadi manfaatkan spekulasi buy di area support, taking profit ketika dia mulai tertahan atau di area resistnya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.